Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Terbiasa Saling Menasihati untuk Berbuat Baik. A. Menerapkan perilaku saling menasihati dan berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Memahami asbabul nuzul Al-Quran surat Al-Luqman ayat 13-14. Setiap umat Islam yang tidak tahu seorang pria bernama Luqman, pastinya semua umat Islam tahu. Ya, Luqman adalah seorang pria yang namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Tepatnya dalam surat 31 surat Luqman. Banyak ulama yang meriwayatkan tentang dirinya. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa dia seorang nabi, sehingga memanggilnya dengan Luqman alaihissalam. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Luqman adalah seorang pengembala yang Allah karuniai kepadanya akhlak dan kebaikan hati sehingga namanya harum dalam Al-Quran. Pendapat yang paling banyak adalah yang kedua, Luqman adalah seorang manusia dan kata, bukan nabi atau rasul, tetapi memiliki hati dan akhlak yang baik. Diriwayatkan Luqman adalah seorang penggembala yang hidup selama 1000 tahun, sehingga konon dia masih menjumpai masa di mana Nabi Daud alaihissalam berkuasa. Luqman sendiri diriwayatkan masih saudara dengan Nabi Ayub alaihissalam dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Siapapun Luqman, kita percaya bahwa ketika Allah mengharumkan nama dan nasihatnya dalam Al-Quran, dia adalah seorang alim yang akhlaknya sungguh baik dan luar biasa. Suatu hari, Luqman beserta anak lelakinya dalam perjalanan menuju ke kota. Luqman menaiki kudanya, sedangkan si anak berjalan di sebelahnya. Orang-orang memperbincangkannya, bagaimana bisa seorang ayah tega naik keledai, sedangkan anaknya dibiarkan berjalan. Lalu setelah mendengarnya, Luqman turun dan menaikkan anaknya ke keledai, sedangkan ia berjalan di sebelahnya. Namun orang-orang yang melihat berbalik perbincangan mereka, bagaimana bisa seorang anak tega membiarkan ayahnya yang telah makan berjalan, sedangkan dia naik keledainya. Lalu setelah mendengarnya, Luqman ikut naik ke atas keledai bersama anaknya, namun lagi-lagi orang memperbincangkan mereka. Orang-orang berkata, bagaimana bisa ada ayah dan anak yang tega menaiki keledai kecil sekaligus? Kasihan sekali keledainya. Luqman yang mendengar perbincangan tersebut lalu mengajak anaknya turun dan mereka berjalan di sebelah keledainya. Namun lagi-lagi orang kembali memperbincangkan mereka, bagaimana ada seorang ayah dan anak bodoh yang berjalan kaki begitu saja, sedangkan mereka memiliki keledai yang bisa dinaiki. Luqman kemudian diam saja sampai di kota. Sampainya di kota, Luqman mendudukkan anak lelakinya dan memberinya nasihat bahwasannya apapun perkataan manusia adalah perkataan belaka. Kita tidak perlu memusingkan apa perkataan mereka, karena kebenaran hanyalah milik Allah semata. Di antara nasihat yang mungkin disampaikan Luqman kepada putranya adalah jangan sekali menyekutukan Allah, sebab perbuatan syirik merupakan dosa besar yang tak terampuni. 2. Bersikap taat dan berbuat baik kepada kedua orang tua yang memiliki andil besar dalam keberlangsungan hidup setiap anak manusia. Yang aslinya berbuat baik. Dan perilaku saling menasihati berbuat baik dalam kehidupan. Agama Islam mengajarkan supaya pemulungnya saling menasihati berbuat baik terhadap siapa saja, bahkan kepada manusia pun harus berbuat baik. Karena saling menasihati berbuat baik itu banyak bermanfaat hikmahnya. Di antaranya manfaat hikmah
disyariatkan dalam menasihati dalam kebaikan itu adalah sebagai bentuk mempererat hubungan antara bersama nasihat antara bersama itu dapat menumbuhkan rasa kebersamaan sehingga dapat mempererat hubungan antara satu dengan yang lain. Dua, tergolong orang yang tidak rugi dalam hidup. Bagaimana dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 1-3 yang artinya demi manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. 3. Selalu terkontrol akan teringat jika akan berbuat kemaksiatan sehingga tidak jadi berbuat kemaksiatan karena diingatkan oleh Tuhan akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama nasihat dinasihati itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana dia menerangkan dalam surat Al-Asr ayat 1-3 di atas. Hikmah dan manfaat saling menasihati dalam Al-Quran surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita yaitu orang yang saling menasihati dalam Islam. Artinya setiap muslim